Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Handayana, NIM 22059100, Prodi Manajemen MK. Nah, di sini saya akan membuat video menjelaskan artikel yang telah saya buat yang berjudul Strategi Pemasaran Online yang Efektif untuk Meningkatkan Penjualan. Artikel ini membahas strategi pemasaran online yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Dalam era digital saat ini, pemasaran online menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan bisnis. Nah, dari artikel ini akan membahas beberapa strategi penting termasuk pemanfaatan media sosial, optimisasi mesin pencari, konten yang menarik, dan pemasaran berbasis data. Selain itu, akan dianalisis bagaimana integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar dapat memperkuat strategi pemasaran online secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara kita berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam hal berbelanja dan bertransaksi. Ini mencakup memahami perilaku konsumen secara mendalam, menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat, serta memberikan pengalaman yang memikat dan memuaskan. Nah, hal yang pertama yaitu strategi pemasaran media sosial. Konten yang berkualitas tinggi tidak hanya meningkatkan keterlibatan pengguna, tapi juga memperkuat citra merek dan meningkatkan kesadaran merek. Melalui penggunaan fitur targeting yang canggih, perusahaan dapat menyesuaikan iklan mereka untuk mencapai demokrasi minat dan perilaku tertentu dari audiens. Contohnya adalah fitur live streaming, fitur stories, dan fitur-fitur interaktif lainnya yang ditawarkan oleh beberapa platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang selanjutnya pengoptimalan mesin pencari. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa situs web perusahaan muncul di halaman hasil pencarian yang relevan ketika pengguna melakukan pencarian menggunakan kata kunci tertentu. Langkah awal dalam pengoptimalan SEO adalah melakukan penelitian kata kunci untuk mengidentifikasi kata kunci yang paling relevan dan sering dicari oleh audiens target. Selain itu, membangun tautan dari situs web lain yang berkualitas tinggi juga menjadi bagian penting dari strategi SEO, karena tautan-tautan ini dapat meningkatkan otoritas domain dan peringkat situs web perusahaan di hasil pencarian. Nah, selanjutnya konten bernilai. Strategi konten bernilai adalah pilar utama dalam pemasaran online yang berhasil, dengan fokus pada pembuatan dan penyebaran konten yang relevan, informatif, dan bermanfaat bagi audiens target. Selain itu, strategi konten bernilai juga mencakup pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan dalam pembuatan dan penyebaran konten. Perusahaan harus memiliki jadwal publikasi yang teratur dan berkomitmen untuk menyediakan konten berkualitas tinggi secara terus-menerus. Ini tidak hanya membantu dalam mempertahankan minat dan keterlibatan audiens, tapi juga meningkatkan visibilitas merek perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya pemilihan influencer. Pemilihan influencer yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti demokrasi, pengikut, minat, gaya, dan nilai-nilai mereka. Setelah influencer dipilih, perusahaan perlu mengembangkan rencana kerjasama yang jelas dan saling menguntungkan. Hal ini termasuk menetapkan tujuan kampanye, menetapkan jenis konten yang akan diproduksi, serta mengerti detail-detail seperti jadwal posting, durasi kampanye, dan kompensasi. Ini bisa berupa ulasan produk, unboxing, kriteria penggunaan, atau konten lain yang dapat menyoroti manfaat produk atau layanan pesan secara organik. Nah, selanjutnya periklanan berbayar. Langkah pertama dalam strategi periklanan berbayar adalah mengidentifikasi tujuan kampanye, baik itu meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan lalu lintas situs web, atau meningkatkan penjualan langsung. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan audiens target yang tepat. Selanjutnya, perusahaan perlu memilih jenis iklan yang sesuai dengan tujuan kampanye mereka. Ini bisa berupa iklan teks, iklan gambar, iklan video, atau iklan dinamis yang disesuaikan secara otomatis berdasarkan perilaku pengguna. Nah, yang terakhir, integrasi teknologi baru. Integrasi teknologi baru telah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pemasaran online modern. Salah satu strategi utama dalam integrasi teknologi baru adalah pemanfaatan kecerdasan buatan untuk personalisasi pengalaman pengguna. Selain itu, analisis data besar juga memainkan peran penting dalam strategi pemasaran online yang efektif.
Nah, pemasaran online bukan lagi sekadar opsional, tapi menjadi suatu kebutuhan bagi setiap bisnis yang ingin bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif ini. Nah, itu tadi beberapa strategi uh, penting yang harus dilakukan untuk dapat bersaing di era bisnis teknologi yang canggih seperti saat ini. Baiklah, sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.